Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah Pratomo. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu UPI. Saya masuk ke Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan psikologi olahraga dari bab 1. Yaitu psikologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni pech yang berarti min, soul atau jiwa, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu tentang perilaku. Jadi pada saat ini olahraga kian meluas dan memiliki makna sebagai sebuah fenomena yang bersifat global, mencakup wilayah kajian hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia. Olahraga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bidang-bidang lain seperti pendidikan, lalu ekonomi, politik, sosial budaya, lalu psikologi, sosiologi, fisiologi, dan lainnya. Jadi luas gitu. Jadi wilayah kajian olahraga itu merupakan awal menggiring banyak pihak memberikan titik-titik yang dimana tentang olahraga gitu. Ya, dapat dikatakan juga bahwa dengan adanya olahraga yang bersifat universal ini, maka psikologi olahraga tidak hanya ditunjukkan pada tingkah laku atlet, tetapi juga menyentuh semua aspek tingkah laku dan pengalaman manusia berolahraga, tanpa memandang perbedaan usia, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan lainnya. Lalu menurut Zaykowski dan Naylor pada 2005 menegaskan bahwa psikologi olahraga dapat digunakan untuk membantu atlet, pelatih, dan tim dalam upaya memenuhi tuntutan-tuntutan penampilan olahraga. Beberapa contoh aplikasi diantaranya yaitu seperti yang pertama itu mengukur kelemahan dan kelebihan atlet, yang kedua mengelola kecemasan, yang ketiga isu-isu dalam transisi karir, yang keempat komunikasi atlet dan pelatih, yang kelima perlakuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, lalu yang keenam pengelolaan waktu untuk siswa atau atlet, yang ketujuh membantu dalam menangani cedera olahraga, yang kedelapan membangun tim, yang kesembilan itu menginisiasi dan menjaga perilaku pelatihan. Ya, tadi ada 9 komponen yang menurut Zaykowski dan Naylor pada 2005. Dan ada juga model-model pendekatan. Untuk memahami gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga dapat dilakukan beberapa pendekatan mengingat situasi aktivitas olahraga bersifat unik yang menggiring guru pendidikan jasmani, pelatih, dan pembina olahraga menunjukkan perilaku-perilaku khusus yang berbeda dengan perilaku individu yang tidak berolahraga. Beberapa pendekatan yang perlu dilakukan antara lain pendekatan individual, sosiologi interaktif, multidimensional, dan pendekatan sistem. Jadi ada pendekatan individual. Pendekatan individual adalah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada pandangan dan fakta yang ditunjukkan bahwa setiap individu berbeda dari yang lainnya. Setiap individu adalah pribadi yang unik, memiliki bakat, motif, sikap, emosi, dan karakteristik pribadi lainnya yang berbeda-beda yang menyebabkan individu berperilaku atau memilih aktivitas berbeda-beda dari individu lainnya. Pendekatan sosio-interaktif merupakan sebuah pendekatan dalam menerapkan psikologi olahraga yang didasarkan pada premis pokok tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial, eksistensi yang menghubungkan pribadinya dengan orang lain dan lingkungan sosial sekitarnya untuk berinteraksi satu sama lain. Lalu ada pendekatan multidimensional. Jika kedua pendekatan yang tadi itu didasari dengan keadaan dan kondisi siswa atau atlet, jadi pendekatan kali ini didasari dengan beranjaknya dari pandangan dan kenyataan bahwa penampilan olahraga terkait atau mengait dimensi yang meluas gitu atau ekstern
yaitu dimensi sosial budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Sejumlah hasil penelitian di bidang sosiologi olahraga menguatkan pandangan bahwa ada hubungan timbal balik antara penampilan olahraga dengan dimensi sosial budaya, ekonomi, politik, antropologi, dan lainnya. Untuk itu perlu dikontribusikan di bidang ilmu atau seperti psikologi olahraga, sosiologi, antropologi, budaya, ekonomi, politik, fisiologi, dan lainnya. Selanjutnya ada orientasi dan manfaat. Yang pertama, orientasi psikologi olahraga. Nah, sebagai sebuah bidang terapan dalam psikologi yang masih relatif baru, orientasi olahraga merangkum 3 bidang orientasi utama, yaitu orientasi keperilakuan, psikologis, dan perilaku kognitif, yaitu Weinberg dan Gold pada 2019. Jadi seperti yang disebutkan tadi, ada 3 orientasi, yaitu orientasi keperilakuan. Yang pertama ini yaitu orientasi yang dimana didasari oleh perilaku siswa atau atlet dan guru atau pelatih sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Lalu yang kedua ada manfaat psikologi olahraga. Rujukan yang bisa dikaitkan dengan menjelaskan manfaat psikologi olahraga dalam kepentingan yang bersifat umum adalah manfaat pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti diketahui dari 4 manfaat ilmu pengetahuan, yaitu menjelaskan, memahami, meramalkan, dan mengontrol. Dengan bagian secara umum, manfaat psikologi olahraga dapat dikembangkan atau dikemukakan sebagai berikut, yaitu memahami. Yang pertama itu memahami dan menjelaskan gejala-gejala psikologis dalam bentuk tingkah laku dan pengalaman yang terjadi dalam praktik olahraga. Yang kedua itu meramalkan sejumlah probabilitas yang dapat terjadi dalam olahraga sehingga siap menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu yang ketiga, mengontrol atau mengendalikan gejala-gejala perilaku yang dapat menjurus kepada hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan dan penampilan individu. Lalu ada pun juga kajian secara khususnya itu tentang manfaat olahraga. Jadi kepada kepentingan dalam bidang-bidang masing-masing itu berikut, yaitu adalah yang pertama ini memahami gejala-gejala psikologis yang muncul pada siswa atau atlet seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan atau sikap dan lainnya. Penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.